Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, ma laka, mengapa engkau la ta'manna, tidak mempercayai kami ala Yusuf, terhadap Yusuf. Wa inna, padahal sesungguhnya kami lahu baginya lanasihun, menginginkan kebaikan. Saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, setelah mereka mengadakan musyawarah yang kemarin itu, kemudian mereka mengajak Yusuf alaihi salatu wassalam ini untuk keluar dari rumahnya. Diajak pergi, wahai Yusuf, ayo keluar. Kita bermain-main, bersenang-senang di sana, jangan hanya di rumah. Maka Nabi Yusuf mengatakan, kalau engkau, wahai saudara-saudaraku, ingin mengajak aku pergi, maka izin dulu sama ayah. Kalau ayah mengizinkan, saya berangkat. Tapi kalau ayah tidak mengizinkan, ya saya nggak mau berangkat. Saudara-saudara pun akhirnya mengizinkan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ini kepada ayahnya. Tetapi ketika mereka izin, ayahnya tidak mengizinkan. Lah, setelah tidak mengizinkan, mereka mengatakan, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah kami, engkau itu ayah kami. Saya ini, kami semua itu anak tuan. Sedangkan Yusuf itu saudara kami. Engkau ayah kami, kami anak-anak tuan, Yusuf itu saudara kami. Maknanya antara kami semua itu ada ikatan kasih sayang yang begitu tinggi. Kami saling mencintai, kami juga saling menginginkan kebaikan, kami juga saling mempercayai. Tetapi kenapa setiap kami izin nggak pernah engkau izinkan? Lah, padahal wa inna lahu lanasihun, kami itu mengharapkan kebaikan untuk Yusuf. Disinilah. Jadi ketika orang itu hasad, awalnya hasad, untuk mewujudkan hasadnya tadi, kalau perlu bohong, mereka akan bohong. Wa inna lahu lanasihun, kami itu mengharapkan kebaikan untuk Yusuf. Kami itu sayang, cinta kepada dia. Maknanya bagaimana? Hasad itu satu penyakit dalam hati. Kalau enggak cepat disembuhkan, cepat diobati, maka penyakit tadi itu akan merembet, menjalar, membesar, sehingga pada akhirnya hati tadi bisa-bisa tidak berfungsi lagi, sehingga orang itu terhalang untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis itu termasuk penyakitnya itu hasad. Disuruh sujud nggak mau karena iri. Pendatang baru, anak muda, anak kecil, saya yang sudah ibadah habis-habisan suruh menghormati dia, nggak mau. Awalnya hasad. Lah, setelah bertambah lagi, sehingga menghalangi iblis sendiri untuk menuju kepada kebaikan. Maka iblis laknatullah alaih itu pernah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka dia mengatakan, wahai Musa, antal ladzi istafaqallahu birisalatihi wa kallamaka taklima. Saya ini tahu benar, wahai Musa, tentang derajat kamu itu loh. Kamu itu orang mulia, nabi, rasul lagi, ulul azmi minar rusul, kalimullah, bisa bermunajat, berbincang langsung dengan Allah tanpa perantara, tanpa penerjemah. Saya itu tahu betul. Engkau itu orang hebat, engkau itu orang istimewa,
engkau itu orang mulia, saya faham. Nanti wahai Musa, saya minta tolong ini. Saya ini maksiat terus bosen lama-lama. Saya pengen islah, pengen tobat. Nanti kalau kamu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ingat ya, bawa namaku dalam doamu nanti. Kamu syafaati saya ini sekarang mau tobat, dan Allah itu maha menerima tobat. Jangan lupa, benar saya berharap pada kamu untuk engkau ini bisa mensyafaati saya. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau naik ke gunung untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau munajat, Allah berfirman, "Addil amanah." Wahai Musa, sampaikan amanah yang diberikan kepada kamu itu, wahai Musa, sampaikan amanahnya. Kamu dipesani apa kemarin itu? Abdaka iblis ya Allah, yuridu an tatuba alaih. Iblis ya Allah sekarang hampir sadar. Dia itu mau tobat, kemarin pesan sama saya, berharap engkau itu mau sudi mengampuni dosa-dosanya. Maka Allah berfirman, "Qad qadaitu hajataka ya Musa." Sudah, saya kabulkan permintaanmu wahai Musa. Saya kabulkan hajatmu wahai Musa. Saya kabulkan syafaatmu wahai Musa. Tetapi nanti katakan pada iblis, saya minta satu. Suruh sujud ke kuburnya Nabi Adam ya. Maka benar Nabi Musa mengatakan pada iblis, wahai iblis, Allah telah menerima syafaatku, Allah telah menerima permintaanku dengan satu syarat. Kamu suruh sujud sana ke kuburnya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Maka iblis langsung teriak dia ketika itu, "Lam asjud lahu hayyan, asjudu lahu mayyitan." Ketika dia masih hidup saja saya tidak sudi, tidak rela untuk sujud kepada dia. Terus kamu perintahkan saya untuk sujud kepada dia sedangkan dia sudah mati. Ini pelecehan benar-benar ini. Enggak akan saya sujud sama dia, enggak akan. Jadi penyakitnya tadi sampai saking tingginya kesombongannya, saking tingginya hasadnya, saking tingginya marahnya iblis tadi, sampai menghalangi untuk dia diterima tobatnya oleh Allah. Ini semua sifat seperti itu. Bohong, mau hasad, mau sombong, mau penyakit apa saja. Maka para ulama itu mewanti-wanti, mengingatkan. Jadi kalau orang itu punya penyakit, punya aib, punya kekurangan, cepat ditambal. Kalau rumah itu memang retak, cepat ditambal. Sebelum roboh itu rumah. Kalau mata sedang sakit, cepat diobati. Sebelum buta itu mata. Lah bagaimana caranya kita itu biar bisa tahu kekurangan kita, aib kita itu di mana? Maka para ulama mengatakan, yang pertama kali supaya kita itu bisa menambal, mengerti apa aib kita, apa kekurangan kita, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu kaca bagi orang iman yang lain. Maknanya bagaimana? Kalau kita melihat aib-aib saudara kita, kita mengetahui aib-aib mereka, coba kita lihat. Apakah aib yang mereka miliki itu juga kita miliki atau tidak? Kalau kita ke kamar, tiba-tiba kamarnya berantakan, kotor, nggak ada yang bersihkan, becek, lengsernya belum dikembalikan, belum ada yang nyuci, bakulnya nggak ada yang ngambil, maka hati kita itu kesel. Ini gimana sih ini? Orang nggak mau bersihkan, kurang ajar semuanya. Coba kita perhatikan dalam diri kita, apakah kita pernah seperti itu atau tidak? Oh iya, saya juga seperti ini. Ternyata sama saya dengan mereka itu. Kalau kita pulang dari masjid, lihat sendalnya kok hilang. Siapa gosok ini, nggak tahu hukumnya apa enggak ini. Kita perhatikan, pernah nggak kita gosok? Oh iya, pernah juga ternyata.
Kita lihat teman kita, ada yang matanya jelalatan ke sana kemari. Oh, ini orang matanya nggak jelas. Coba kita ngaca dulu. Mata kita pernah seperti itu apa enggak? Oh iya, sama. Setiap orang itu melihat aib orang lain dikiaskan. Iya enggak, aib saya punya seperti itu enggak? Jangan-jangan sama saya dengan dia. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang nikmat iman itu kaca bagi orang iman yang lain. Karena syahwatnya orang, nafsunya orang itu mirip-mirip saja. Kalau orang melakukan keburukan, jangan-jangan keburukan itu ada dalam diri kita, minimalnya niat. Itu yang pertama. Maka dengan kata lain, ada ulama mengatakan, kalau kamu itu bersikap kepada orang tua kamu, berbuat kepada ustadz kamu, kepada teman kamu, coba rasakan kamu itu sebagai dia. Sekarang kita ini mondok sudah 4 tahun, ada yang 5, yang daurah, ada yang tahasus, ada yang ustadz. Setiap bulan kita dikirim dari rumah 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Kemudian kita di pondok itu main-main, gak sungguh-sungguh. Habiskan uangnya buat beli baju, habiskan uangnya buat ini, buat itu, gak beli kitab, malas mutolaah. Coba. Sekarang begini saja. Seumpama kita nanti jadi orang tua punya anak seperti itu bagaimana? Mengecewakan atau tidak? Sudah habis-habisan kerja, habis-habisan ngirim uang, sampai 8 tahun belum hafal Quran. Ataupun sudah hafal lupa lagi. Nah, semua begitu. Sikap kita ini kita bayangkan kalau kita jadi dia bagaimana? Sekarang yang sudah terjadi wabah yang merata. Orang tidur di kelas. Orang terangkan ustadznya sambil ngantuk, kayak obat tidur gitu, ngantuk. Coba bayangkan. Nanti kalau kita itu jadi ustadz, kemudian kita ngoceh di kelas itu, oh nahu, kalam, ini, fa'il, ini, muridnya tinggal tidur. Sakit hati apa enggak? Sakit hati apa enggak? Iya, begitulah perasaan ustadz-ustadz kalian itu. Kalau kita jauhlah, ayo sholat. Oh, ada yang berdiri, bangun dulu, jalan sana kemari, belum mandi lagi, ganti baju, putar. Nanti kalau kita sudah jadi amir, bayangkan, sudah jadi ustadz, kalau ngomong ngajak orang nggak ada yang mau gimana? Makanya supaya kita itu tahu kekurangan kita itu apa, sikap kita tadi kita bayangkan kalau saya jadi dia bagaimana, cocok apa enggak? Oh, ternyata saya itu bandel toh. Oh iya, saya rubah mulai hari ini. Ini yang pertama, al-mu'minu mir'atul mu'min. Yang kedua kalinya orang itu memang meneliti. Apa kekurangan saya, apa aib saya, diteliti. Ditanya ke teman-temannya, ditanya ke ustadznya, ditanya ke saudaranya. Saya ini kurangnya apa, akhlak saya yang buruk itu apa. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al-ashrah al-mubasyarah bil jannah, termasuk 10 orang yang sudah dijamin masuk surga, dijamin baik akhlaknya. Ya Nabi katakan, seumpama ada Nabi setelah aku, Umar itu nabinya. Coba, apa sikap beliau itu? Beliau mendatangi Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, tanya, "Malladzi balaghaka anni mimma takrah?" Wahai Hudzaifah, coba ceritakan dong, apa kekurangan saya, apa aib saya, apa kelemahan saya? Gak ada, engkau itu sempurna, engkau itu sudah hebat, sudah gak ada kekurangannya. Ada, apa kekurangan saya? Ceritakan. Perkara yang kamu gak suka dari diri saya itu apa? Setelah didesak, Sayyidina Hudzaifah pun mengatakan, "Balaghani annaka qad jama'ta bainal idamain ala ma'idah wa anna laka khullatain, khullatun bin nahar wa khullatun bil lail." Ada satu perkara yang saya enggak suka wahai Umar. Apa itu? Itu loh, kamu kalau makan itu rakus. Rakusnya bagaimana? Masa sekali makan lauknya 2? Itu sudah rakus itu. Lebih-lebih itu mubazir. Makan masa lauknya 2. 1 sudah cukup. Nah kamu itu juga punya baju 2. Ada baju pagi, baju malam.
Itu untuk apa? Satu sudah cukup, apa yang dua-dua begitu? Maka Sayyidina Umar mengatakan, amma hadani faqad kafaituhuma. Oh, kalau itu sudah enggak. Sekarang saya kalau makan lauknya satu. Coba. Sayyidina Umar saja itu loh bertanya-tanya kekurangannya apa kepada teman-temannya. Maka dulu ada seorang wali namanya Daud At-Ta'i. Dia itu tiba-tiba uzlah, nggak mau kumpul dengan manusia, di rumah sendiri, zikir. Maka murid-muridnya itu tanya, Syekh, Tuhan sekarang kok berubah ya? Nggak kayak dulu lagi. Sekarang nggak mau gabung orang-orang, nggak mau ngomong-ngomong, kok menyendiri terus itu ada apa sih? Maka beliau menjawab dengan satu jawaban yang begitu luar biasa. Wa ma asna'u biqaumin yahfuna anni uyubi, katanya. Apa manfaatnya saya kumpul dengan orang-orang yang selalu menutupi aib saya? Saya kumpul dengan murid saya kumpul dengan teman-teman saya tanya kekurangan saya apa, mereka enggak mau cerita. Saya tanya kelemahan saya apa, mereka enggak mau buka. Saya tanya aib saya apa, mereka enggak mau ceritakan. Apa faedahnya saya kumpul dengan mereka kalau selalu menutupi kekurangan saya? Jadi orang yang paling beliau sukai, yang paling beliau senangi, orang yang menceritakan kelemahan dia, yang paling sering menegur dia. Dan orang yang paling gak disukai, orang yang menutupi aibnya. Kalau kita itu renungi. Sekarang orang-orang yang terdata dalam otak kita ini, orang-orang yang kita sedang selek, sedang gak cocok, sedang putus. Fulan putuskan satu A, B, C, D. Coba, apa sebabnya? Nanti sebabnya kurang lebihnya karena dia ceritakan kekurangan kita, karena dia itu menceritakan kejelekan kita, karena dia menegur kita. Orang yang paling kita benci, orang yang paling sering menegur kita, orang yang paling kita benci, orang yang menceritakan kekurangan kita. Dan orang yang paling kita senangi, orang yang selalu gombal habis-habisan. Kalau digombal itu sudah tahu kalau itu bohong, itu seneng aja. Kamu itu loh, iyalah saya. Gimana kamu itu? Kamu tuh ngajinya kok pintar sekali. Baru tahu ya, kamu orang ke-1001 yang ngomong itu. Paling senang dipuji, paling sedih dikritik. Padahal dengan kritikan tadi orang itu akan meningkat. Oh, kesalahan saya ini. Oh, saya sering ngantuk ya, saya mulai besok enggak lagi. Oh, saya itu mulut saya terlalu pedes ya, banyak yang tersakiti ternyata. Oh iya, mulai besok saya akan lembutkan mulut saya pakai batu. Makanya orang itu harus al-mu'minu mir'atul mu'min. Yang kedua, harus selalu meneliti kekurangan dia. Di samping yang ketiga, yang paling penting, orang itu harus punya guru, harus punya ustadz, harus punya pedoman. Karena man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan. Kalau orang enggak punya pengajar, enggak punya guru, nanti gurunya syekh Google atau setan. Maulaya shalli wa sallim naiman